Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas B akan menjelaskan materi kami yang berjudul FDI. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, berikut adalah anggota kelompok kami. Oke, tanpa perlu basa-basi, langsung saja masuk ke materi. Nah, yang pertama, apa itu FDI? FDI atau Foreign Direct Investment merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dengan jangka waktu yang panjang ke sebuah perusahaan di negara lain, sehingga FDI ini melibatkan dua negara sekaligus. Investasi ini merupakan sebuah cara home country sebagai perusahaan host country. FDI di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berpotensi dalam FDI karena memiliki banyak faktor yang menguntungkan bagi negara asing untuk menanamkan modal. Sumber utama FDI di Indonesia antara lain Inggris, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura, Australia, dan Malaysia. FDI sangat menguntungkan dan tidak mudah dalam membatalkan perjanjian karena biaya investasi yang tinggi. BKPM mencatat bahwa investasi asing paling banyak masuk pada sektor listrik, gas, dan air, serta perumahan, kawasan industri, dan gedung perkantoran senilai lebih dari 4,3 miliar US dollar pada tahun 2018. Contoh perusahaan yang melakukan FDI di Indonesia antara lain Cargill, Exxon, Heidelberg-Cement, Newmont, Rio Tinto, dan Freeport-McMoRan. Keuntungan FDI bagi investor. Keuntungan FDI atau penanaman modal asing bagi investor atau home country antara lain adalah masuknya arus uang yang didapatkan dari laba usaha, karena dengan FDI maka keuntungan akan masuk sebagai kredit ke negara asal. Selain itu, FDI dapat menciptakan pekerjaan dengan kategori keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi. FDI juga membuka pasar baru serta melindungi pangsa pasar dengan perusahaan multinasional lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan FDI di negara penerima. Jadi, keuntungan FDI di negara penerima adalah 1. FDI memiliki fungsi sebagai dana segar yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai modal untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. 2. Terbukanya lapangan pekerjaan baru. Dari adanya modal baru ini menjadikan sektor-sektor penting yang sedang dibangun tentunya akan membutuhkan banyak pekerja baru. 3. Dapat meningkatkan kemajuan di bidang tertentu dan mampu menjadi instrumen terjadinya transfer teknologi, pengembangan pengetahuan, serta peningkatan manajemen dan keterampilan. 4. FDI dapat menghubungkan industri-industri yang ada, baik yang berada di sisi investor maupun di pihak penerima. 5. FDI mampu menciptakan stabilitas finansial, terutama bagi negara-negara yang memiliki sumber daya ekonomi namun terhalang oleh keterbatasan modal. Selanjutnya, 3 cara melakukan FDI. Ada 3 cara untuk melakukan FDI. Yang pertama, penanaman modal yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian perusahaan di luar negeri yang sudah ada. Yang kedua, dengan menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di negara lain. Yang ketiga, dengan cara membeli saham dengan sekurang-kurangnya sebesar 10%. FDI yang dilakukan di negara-negara lain sangat populer dalam bidang pembelian atau konstruksi pabrik, pembelian tanah sebagai investasi, pembangunan baru yang telah banyak dilakukan dari perusahaan asing. Indonesia merupakan negara dengan potensi yang tinggi dalam FDI, karena banyak sekali faktor-faktor yang menjadi suatu ketertarikan negara asing untuk menanamkan modalnya. Peraturan FDI atau penanaman modal asing di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, peraturan tentang penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Pada bab 1 tentang pengertian penanaman modal asing, pasal 2, dalam penjelasan pasal ini, modal asing dalam undang-undang tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.
penemuan-penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi diperlukan kembali di Indonesia. Kemudian dalam bab ke-7 tentang jangka waktu penanaman modal asing, hak transfer, dan repatriasi, pasal 18 yang berbunyi, dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 tahun. Yang dalam penjelasannya diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, perusahaan modal asing harus mengadakan pembukuan tersendiri dari modal asingnya. Kedua, untuk menetapkan besarnya modal asing, maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer. Ketiga, tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya.